Ya, berbicara dengan hewan terdengar seperti hal yang tidak masuk akal ya. Nah, namun ternyata kegiatan itu bisa dilakukan melalui jasa animal communicator. Jadi selain bisa memahami kesukaan hewan peliharaan kita, komunikasi yang akan dilakukan dapat membantu mengubah perilaku hewan peliharaan. Inilah keseharian Dery dan hewan peliharaannya. Menjadi pecinta hewan dan memiliki banyak hewan peliharaan sejak kecil membuatnya lebih peka, bukan hanya terhadap perilaku, tetapi juga suara hewan. Kepekaan itulah yang membuatnya serius menjalani profesi animal communicator. Karena menurut saya komunikasi dengan hewan itu ya basisnya ya memang intuisi dan juga telepati yang sebenarnya kita semua punya bakat itu, cuman kepekaan itu kan tergantung manusianya lagi. Menurut Dery, kepekaan terhadap suara hewan bisa dilatih dengan meditasi. Sebab cara hewan berbicara berbeda dengan manusia. Saat kucing mengeong atau burung berkicau, tak berarti hewan-hewan itu sedang berbicara. Saat diam pun bisa jadi satwa tersebut sedang menyampaikan sesuatu karena hewan lebih menggunakan telepati untuk berkomunikasi. Selama 3 tahun terakhir, Dery menjalankan profesi animal communicator. Biasanya, ia melayani kliennya via Zoom atau bertemu langsung seperti yang dilakukannya pada Marco. Marcella sebagai pemilik Marco mengaku alasannya menggunakan jasa animal communicator untuk mengetahui apa yang dirasakan Marco selama tinggal bersamanya. Satu sesi biasanya membutuhkan waktu 10 menit. Tidak hanya berkomunikasi, Dery juga melakukan Reiki atau proses healing energi dengan hewan. Hewan itu ada 8 cakra. 8 cakra ini apabila tidak seimbang akan mempengaruhi emosi juga perilaku dari hewan sebelum akhirnya menjadi penyakit medis jika dibiarkan terlalu lama. Menurut Dery, keseimbangan energi pada hewan sangat penting. Dalam kasus Marco, ia menemukan ketidakseimbangan energi pada tenggorokan dan perut Marco. Setelah sesi tadi, ngelihat Marco kayaknya rileks ya pas waktu di terapi Reiki tadi. Terus kalau dari penjelasan Mas Dery tadi, kurang lebih sih kayak memang relate sih sama yang keadaan kita di rumah gitu. Kondisi Marco juga yang tadi dibilang katanya kita sebagai orang tua harus lebih percaya diri, lebih percaya ke Marco juga gitu. Dengan kondisi tadi cakranya yang nggak stabil juga menurutku masih relate gitu, masuk akal gitu. Gitu sih. Marco adalah salah satu dari sekian banyak klien yang sudah ditangani Dery. Selain merupakan anugerah, menjadi animal communicator ternyata bisa dilakukan siapa saja. Meski begitu, ada tahapan panjang yang harus dilalui dan harus rajin berlatih. Gita Meningrum, Ferdanto Bimantoro,